Selamat malam para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham top gainers. Yang pertama yaitu saham Agro, yang kedua saham BRIS, dan yang ketiga yaitu saham CAKK. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham Agro. Saham Agro peragangan terakhir naik signifikan 24,60% di harga 785. Bagaimana dengan prospek saham Agro? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah korslen ke atas, sudah memasuki area angka 20-nya. Itu artinya secara indikator stokastik saham Agro ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, sudah korslen ke atas. Ada dukungan volume hijau juga, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham Agro ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, memang posisinya lagi downtrend tajam ya. Masih berada di bawah SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham Agro ini masih dalam area fase turunnya. Tetapi di perdagangan terakhir menunjukkan tanda-tanda perlawanan yang cukup signifikan ya. Itu artinya saham Agro ada peluang untuk balik arah dari downtrend panjangnya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Agro. Seperti biasa, saya menggunakan Fibonacci retracement untuk mengukur suatu support dan resisten. Untuk support yang pertama yaitu di 605, ini merupakan harga dasar ya dari downtrend panjangnya saham Agro. Semoga saja ke depannya saham Agro tidak balik lagi ya ke supportnya ini. Untuk resisten yang pertama yaitu di 810, yang kedua yaitu di 970. Ini merupakan area golden ratio-nya atau harga kuncinya. Apabila suatu saham mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini, maka saham tersebut berpeluang untuk balik arah. Untuk teman-teman catat ya di 970 ini, apabila kedepannya saham Agro ini mampu melanjutkan rebound-nya dan mampu breakout dan bertahan di atas 970, maka saham Agro berpeluang untuk balik arah dari downtrend tajamnya. Yang ketiga resistennya yaitu di 1080. Kalau kita lihat ya di perdagangan terakhir, saham Agro ini mampu ditahan oleh resisten historinya ya, yaitu di 785. Ini sekitaran tanggal 24 Mei 2021. Di sini saham Agro sempat turun ya ke bawah, koreksi ke bawah, dan mampu ditahan oleh support 785 sebelum melanjutkan uptrend tingginya ya, di sekitaran 25 Mei 2021. Semoga saja saham Agro ini kedepannya mampu melewati resisten secara historinya ini di 785. Semoga saja saham Agro mampu melanjutkan balik arahnya. Untuk teman-teman yang mencermati saham Agro ini, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya dan melewati resisten historinya ini di 785, silakan masuk secara bertahap. Boleh juga di atas resisten Fibonacci-nya di 810, masuk saja dulu secara bertahap sambil menunggu posisi ya, apakah saham Agro ini memang akan melanjutkan balik arahnya. Apabila dia mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya nih di harga kuncinya, di sini baru teman-teman tambah lagi ya dengan modal yang cukup tinggi karena potensi untuk balik arahnya sangat tinggi ya. Tetapi apabila dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Karena posisinya saham Agro ini memang dalam posisi downtrend, tapi peluang untuk melanjutkan balik arahnya cukup tinggi ya. Kalau kita lihat dari indikator stokastik dengan MACD-nya memang mendukung, ada potensi atau ada konfirmasi sinyal buy ya secara dua indikator ini. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Agro. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham BRIS. Saham BRIS peragangan terakhir naik signifikan 21,12% di harga 1.520. Bagaimana dengan prospek saham BRIS? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korslen ke atas, sudah memasuki area angka 20-nya juga.
Itu artinya secara indikator stokastik saham BRIS ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, garisnya sudah korslen ke atas. Ada dukungan juga dari volume hijaunya, itu artinya para buyer juga sudah mulai masuk di saham BRIS ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang posisinya lagi downtrend tajam ya, tetapi di beberapa perdagangan terakhir menunjukkan tanda-tanda rebound. Dan di perdagangan hari ini di tanggal 12 Juli 2022, saham BRIS mampu menunjukkan tanda-tanda peluang ya untuk balik arah, mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham BRIS ini ada potensi ya atau ada peluang untuk melanjutkan posisi naiknya. Di perdagangan terakhir juga saham BRIS mampu breakout ya di area golden rasionya di 1440. Apabila suatu saham mampu breakout dan bertahan di atas area golden rasionya, maka saham tersebut berpeluang untuk balik arah. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham BRIS. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 1515, yang kedua yaitu di 1440. Ini merupakan area golden rasionya yang khusus koreksi atau harga kuncinya. Selama masih berada di atas area golden rasionya ini, saya kira saham BRIS masih ada peluang ya yang cukup besar untuk melanjutkan balik arahnya dari downtrend panjangnya ini. Yang ketiga yaitu di 1335. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 1585, yang kedua 1680, dan yang ketiga yaitu di 1825. Untuk teman-teman yang mencermati saham BRIS ini, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Jangan lupa memasang trailing stopnya ya apabila teman-teman sudah cuan. Tetapi apabila dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu sambil menunggu di harga kuncinya ya, yaitu di 1440, karena ini merupakan area golden rasionya atau harga kuncinya saham BRIS ini. Apabila dia mantul di sini, baru di sana teman-teman masuk secara bertahap. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya memberikan konfirmasi ya kalau saham BRIS ini memberikan tanda-tanda sinyal buy. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham BRIS. Kita langsung saja ke saham yang ketiga yaitu saham CAKK. Saham CAKK perdagangan terakhir naik 14,75% di harga 140. Bagaimana dengan prospek saham CAKK? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah balik ya lagi korslen ke atas. Itu artinya secara indikator stokastik sudah menunjukkan tanda-tanda rebound balik. Begitu juga dengan MACD-nya juga sudah menunjukkan korslen ke atas didukung dengan volume hijaunya yang semakin hari semakin tinggi. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham CAKK ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, posisinya sudah uptrend ya ke atas, sudah mampu melewati area golden rasionya di 104. Setelah itu saham CAKK ini melanjutkan balik arahnya dan mampu breakout ya di harga tertingginya yaitu di 127. Ini harga tertinggi pada tanggal 22 September 2021. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham CAKK. Untuk support tentu saja di harga tertinggi sebelumnya ya yang mampu di breakout di perdagangan hari ini di 127. Yang kedua yaitu di 114 dan yang ketiga yaitu di area golden rasionya yang khusus koreksi yaitu di 104. Apabila suatu saham mampu breakout dan bertahan di atas area golden rasionya ini, maka saham tersebut berpeluang untuk balik arah. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sekarang, saham CAKK ini memang sudah posisinya balik arah ya, karena mampu bertahan di atas area golden rasionya, makanya dia lanjut ke atas. Untuk resisten, yaitu di 165, ini merupakan area golden rasionya juga, tapi yang khusus target. Semoga saja ke depannya saham CAKK ini mampu melanjutkan reboundnya ya, dan mencapai targetnya ini, yaitu di area golden rasionya ini di harga 165. Kalau dilihat dari laporan keuangan, kuartal satunya ya, saham CAKK ini masih bagus ya secara fundamental. Semoga saja secara fundamental mampu memberikan efek ya untuk kenaikan
saham CAKK. Kalau dilihat dari indikatornya, baik stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya ke depannya saham CAKK ini ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Untuk teman-teman yang mencermati saham CAKK, perhatikan saja di pedagang berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan rebound-nya, silakan masuk secara bertahap. Karena memang posisinya sekarang ada di tengah ya, di antara supportnya 127 dan di resistennya 165. Itu biasanya agak tanggung ya untuk teman-teman. Jangan lupa memasang trailing stop-nya untuk menjaga posisi modal teman-teman. Apabila dia melanjutkan rebound-nya dan mampu mantul ya di area resistennya ini di 165, sebaiknya teman-teman TP dulu ya. Apabila dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman tunggu saja di area support pentingnya yaitu di 127. Apabila sebelum sampai menyentuh 127, saham CAKK sudah mantul dan memberikan konfirmasi sinyal buy. Di sana teman-teman juga boleh masuk secara bertahap. Ingat saja ya, posisinya memang sudah naik. Jangan lupa memasang trailing stop-nya karena itu sangat penting karena posisinya sudah naik tinggi. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham CAKK. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.